keluarga, orang tua sendiri loh Selamat siang kalian. Ibu, Bapak, bentar Pak. Ya udah. Iya, makasih. Silakan Makasih. makan. Aduh, Ya, Udah pemilu ya. ada yang kurang Bu, Bapak? Udah selesai Cukup. Ini udah selesai pemilu, waktunya kita saling rekonsiliasi. Ngapain harus ribut, apalagi itu orang tua kamu sendiri loh. Ngapain kamu harus berantem, apalagi sampai baku pukul sesama saudara. Ingat loh, kamu kan harus mengasihi. Ini pemilu udah selesai. Jangan berantem. Makan dulu. Jangan ya. Pokoknya kita support kamu, oke? Oke, iya. Pokoknya aku support ya, thank you ya. Pokoknya kamu damai-damai aja sama orang tua kamu. Ini udah selesai pemilu, oke? Nah, jangan berantem ya, janji ya. Kamu harus mengasihi orang tua kamu. Kamu kan punya kasih, ya kan? Oke, ya. Oke, thank you. Bye. Ini loh Sandi. Bentar Pak, ini belum dibayar. Belum dibayar. Tolong dibayar dulu. Aduh, gue kesel banget ini loh. Nggak kasihan gitu loh. Ini kan pemilu udah selesai, coblos-mencoblos sudah kelar. Jadi ini temen gue ini ceritanya dia berantem parah sama orang tuanya. Adik kakak saling cakar-cakaran gara-gara beda pilihan. Pilihan yang ini menang, pilihan yang itu kalah. Bapaknya pilih A, ibunya pilih B, anaknya pilih C. Adik kakak juga beda pilihan. Jadi mereka saling beranteman dan parah. Bahkan tau nggak, sampai dia ngelawan, kutukin orang tuanya apa segala macam. Bayangin, adik kakak tonjok-tonjokan. Makanya gue sedih banget. Pilihan. Karena beda pilihan bro, lu bisa bayangin berantem lah. Tapi ini pilihan apa sih? Pilihan beda politik. Oh, beda. Bikin jodoh. Udah selesai. Ini pilihan beda presiden. Pemilu kan udah selesai, coblos-mencoblos sudah selesai. Nah ini sekarang nih, mereka ada yang terima dan ada yang nggak terima. Kasiannya yang nggak terima. Jadi stres, sedih, kecewa, menghujat, baku pukul, berantem kan orang tua sama anak. Sekarang kenyataannya begitu. Ini perkara yang serius loh. Jadi perkara yang serius ini bener-bener bagaimana sekarang yang kalah, yang menang bisa saling merangkul. Jadi nggak berantem begini. Jadi memang loh. dari pembicaraan ini lagi menjadi fenomena. Ketika pilpres selesai, masyarakat mulai terkotak-kotakkan dan ini perlu kita sosialisasikan supaya kembali menyatu sebagai anak bangsa kan itu penting sekali. Iya benar, makanya kita juga seperti ini bukan hanya di Mbak Tiara yang kejadian seperti ini. Karena demokrasi kan bicara tentang adanya perbedaan ya. Pilihan, pilihan rakyat ya tentunya beda-beda. Jadi perlu kedewasaan masyarakat untuk menyikapi demokrasi yang sudah berjalan dengan baik kemarin ya. Jadi kita sama-sama tunggu. Hasilnya kan belum. Tunggu karena mungkin karena udah hasil quick count kali ya. Jadi ada yang terima, ada yang enggak. Jadi yang nggak terima itu dia berantem, nggak terima, sedih, kecewa. Dia yang nggak terima ini, yang kalah ini, dia otomatis dia kecewa, sedih, marah. Dan yang menang ini malah membuli tuh kan, pasangan gue doang yang menang, pasangan gue. Jadi saling itu, saling ribut begitu di antara keluarga. Kan ini kan udah jangan bahas ginian lagi nih. Udah jangan bahas ginian lagi nih. Lu kan ketawa pe. Lu pulang ke rumah sekarang. Nah, lo kenapa pulang? Ketawa kamu Bang Jepri. Kita pulang lu. kita nggak tahu cerita. Kita pulang lu. Gara-gara yang pendiri yang tonton yang ganteng. Semuanya ganteng. Lu ini yang ganteng Bang Jepri marah. Nah, tanya ini talak berapa? 3 lah. 3 Bang Jepri tega. Aduh, Bang Jepri. Udah ini teman kita sendiri loh begitu udah Sis itu kan cantik. Jadi gimana Banyak yang suka. Ayo mau balikan lagi gimana solusinya? Nah itu kita cari sama-sama solusinya. Berarti harus nunggu sebelum pilpres lagi. Enggak, ini ngomongnya talak 3. Talak 3. Ini mesti nikah lagi ya, udah mesti nikah lagi. Emang demennya tuh laki. Alasannya aja pilpres. Iya alasannya doang gitu.
Anak siapa itu laki? Mana dia? Nggak tahu ada mana sih? Bojong jengkol. Pasti banyak pohon jengkol ya. Iya Makanya kasihan dong, ini kan teman kita, sahabat kita harus bantu. Jangan sampai tuh gara-gara perbedaan pilihan, jangan sampai ada kenapa kan jadi kan kasihan. Jadi ini solusinya gimana? Ini bukan fenomena korban kekerasan rumah tangga. Bukan. Fenomena perbedaan pilihan politik. Wah, Nyampe ke kekerasan ya. nyampe loh. gua pikirnya yang di telepon tadi. Di sebelah kita ada yang lebih parah. Bayangin tuh. Ini karena perbedaan pilihan sampai minuman enak dianggap panas juga. Hidup udah pahit, ngapa ini kopi pahit? Kasihan amat ya ini. Aduh. Hidup udah pahit. Mas, bentar ya Mas. Tadi bayar Mas. Insya Allah Mas ya. Depan. Banget tuh orang buset dari tadi. Udah ntar aja ya transfer ke Grobogan. Grobogan pan kotak duit. Terus gimana nih menyikapi yang Solusinya terjadi di bagaimana? Kalau kayak gitu, pertama kita mesti damai dulu, Iya. kan? Tenang dulu. Ya, pertama-tama menghadapi masalah itu nggak boleh gasak gusuk, harus tenang dulu. Karena kalau orang tenang itu berpikirnya akan lebih jernih. Gitu ya. tenang dulu kalau habis Iya. makan kita pasti tenang. Ya, Oh, iya. makan dulu. Makan Makan ya aku juga. Ya, makan dulu biar tenang, biar bisa ngomong. Biar bisa ngomong. Makan enggak makan? Iya, makan dulu ya. Jadi intinya tenang dulu ya. Tenang. Ya. Ciptakan suasana yang tenang, ya kan? Kalau suasana tenang, hati juga tenang. Harus banyak berdoa, Harus ya berdoa, kan? ya. Iya, berdoa. Karena kalau kita nggak berdoa, kita nggak bisa tenang, ya kan? Dekatkan diri dulu sama Yang Maha Kuasa, biar tenang. Dan yang menang jangan ngenyek ya. Iya, yang pintar dulu nih kan belum tahu siapa yang menang, siapa yang kalah. Belum. Misalnya Mentang-mentang. siapapun yang menang kan, siapapun Iya. yang menang, jadi Iya. kita jangan ngenyek kan. Iya benar. Tapi masyarakat mestinya memang sadar dan dewasa terhadap demokrasi itu yang sudah berjalan. Nih kayak teman kita jadi korban ya. Udah kak, tenang. Kita tuh nggak boleh emosi dalam menghadapi setiap masalah. Apalagi itu sebuah perbedaan yang berbeda itu wajar. Bener tuh. Nyantai aja, relax. Kita itu harus Relax. Diam. Nyantai, ikhlas, relax. Lo kata di pantai, gue suruh relax. Gue mau demo para janda-janda yang kagak ada suratnya. Sembarangan main ditalak. Saya ikut. Demo para janda. Gua mau kumpulin Poromlah, Pojenak, si Cenut, si Ati, semua gue mau kumpulin. Gue mau demo di Ancol. Jadi kita nih demo nih, mau demo. Gue mau demo. Aduh itu deh. Gue udah depresi. Gue udah sakit depresi, ya. Ayo mau ke psikiater di mana psikiater? Ayo mau tusuk jarum. Ayo mau tanam benang. Ayo udah stres. Jangan-jangan bini lakinya dia mau latarnya bukan karena perbedaan pilihan. Nah kayak begini bahasanya kayak begini gimana enggak? Lakinya cara ini. Psikiater di mana? Demo kakak gunanya buat apa? Rugi demo buat apa? Gedek. Ayo kan begini nih. Iya. Begini. Ayo kan kagak ngerti politik ya. Politik. Tuh, ayo kagak ngerti politik. Gue yang mendukung dia. Nggak apa-apa dia mau politik. Maju. Teater gitu kan. Yang penting demo para janda. Gua dukung. Ayo cuma milih presiden yang ganteng. Presiden yang ganteng. Presiden. Lu tamatan mana sih? Jadi kayak begini, jangan-jangan laki lu mau cerai lu bukan karena perbedaan pilihan, gara-gara ini yang kayak gini nih bangsa lu nih. Udah. Ayo gedek, pokoknya gedek. Emang gimana kabar saya kan? Dulu. Suara apa ini? Suara apa ini? Kesini ketemu kalian meeting, jadi telat kan gara-gara demo. Masih bisa nggak sih orang demo? Iya, Firly, duduk dulu, sabar. Duduk cantik Cantik. duduk. Cantik. Demo mana? Demo masa.
tenang. Kenapa? Jadi Ceritain, tenang. tadi pas aku mau kesini itu pada demo Kak. Demo apa? Demo biasanya lembut-lembut Demo jadi apa? Demo sirkus? demo apa? Demo katanya itu untuk apa? Mencurahkan pendapatnya gitu loh. Mencurahkan. Ya, harusnya ke Mama Dede aja ya Kak ya. Masih curhat kan. Demo di depan jalan raya. Padahal Ayo kok, jangan-jangan dong kalah cepet kok. Udah demo tuh jangan. Kayaknya gue kata juga solusinya bagaimana? Solusi. Aduh, Solusi ya, apaan sih? Solusi. Ya mesti begitu congor gue ya. Lu kenapa pada repot sih sama perkataan gue? Hak kebebasan pendapat orang. Nah ini dia. Hargai pendapat Hargai. Kalau misalnya, lu kudu belajar nih sama orang milenial. Kudu belajar sama dia. sama kakakku yang Iya. saya, Nah, ini ada apa? Kok mukanya kok sepet kali? Nah, Inde, butuh yang kasih tahu deh, kasih tahu deh. Laki gua Pano, si Bang Jeffrey. Iya. Dia pilih presiden si A. Gua si C yang ganteng. Presiden. Presiden gua mah ganteng. Presiden. Ayah ditalak. Ayah ditalak 3 sekaligus. Gimana? Ayah kudu bagaimana? Ayah kudu bagaimana? Gini kak, kalau memang beda pilihan, kita kan semua pasti punya alasan kenapa kita beda pilihan. Iya. Ya kan? Daripada kakak ribut ditalak, Jadi jadi anak kakak bapak ajak cucu. suami Oh, kakak anak bapak cucu. bersatu. Padahal ayah kurang apa? Ayah bohong ya. Cantik Iya, iya. Bener, bener. Harus tenang menghadapi pilihan apapun itu. Harus tenang dulu kak. Iya, betul. Ya kan? Harus tenang ya, Mbak Ria. Tuh. Kalau yang di sono meledak, kak ademin lah saya. Meledak. Berarti nggak boleh emosi ya? Pertama kitanya sendiri nggak boleh emosi ya. Gini kak, mereka emosi kalau menurut aku mereka nggak punya tempat untuk menyalurkan apresiasi. Itu tidak sih? Wah, ada Kak Sandi masih Iya kosong. sih. Dia tidak bisa menyalurkannya. Betul. Ketika tidak tersalurkan akhirnya kan emosi. Benar kan? Nah, apa lagi? Kan anak gue. Nah, telepon apa dia? Mau ngapain? Des, apresiasi apa artinya? Mak lu kagak ngerti. Apresiasi. Dia juga kagak tahu apa. Gini Feli kasih tahu. Pokoknya kakak apapun masalahnya, apapun pendapatnya yang beda-beda itu boleh. Tapi yang pertama kakak dalam menyikapinya kakak sendiri harus tenang. Kalau kakaknya tenang ngadepin orang emosi, orangnya bakal ikut tenang. Jadi kak kalau kakak ikutin aku nih ya, pertama kakaknya tenang, ya, terus kakaknya gak emosian, ya, terus kakak menghormatin beliau sebagai suami yang punya pendapat. Aduh kak, yang ada besok dia ikut kakak, yakin deh, bener nggak? Itu dia. Jadi saling menghormati perbedaan itu penting ya? Penting Fir? banget kak, Oh, karena kan kita semua ini dilahirkan dari keluarga yang berbeda-beda, Yeah. memiliki background yang berbeda, pendidikan yang berbeda, ya kan, pola pikir kita nggak bisa disamain. Kakak ini sama nih, aku nggak bisa disamain. milenial, Iya kan? nih. Kayak gitu. Fairly Teguh. Jadi sekarang Bang, jadi solusinya bagaimana nih kita? Coba menurut abang deh, bagaimana? Yang sekarang ini terjadi kan memang pasti adalah rasa yang kurang puas, Iya. terus rasa masih penasaran dan sebagainya. Tapi kita di sini tentunya sebagai masyarakat Indonesia kita harus mengutamakan yang namanya hikmat. Jadi pandangan kita, perilaku, pembicaraan, tutur kata kita juga dan konten-konten yang kita sebarkan itu tentunya harus mengacu kepada hikmat Pancasila sesuai dengan sila keempat. Dan ini akan menjaga rasa persatuan kita yang ada di sila ketiga. Dan tentunya yang kemarin kita laksanakan itu adalah musyawarah rakyat. Tuh, jadi musyawarah rakyat ini kan menghasilkan keadilan sosial buat seluruh rakyat Indonesia. Jadi tentunya semua orang, semua kalangan yang pastinya sudah memilih ya, sudah melaksanakan pemilihannya terhadap salah satu capres tertentu dengan keyakinannya yang juga dilindungi oleh undang-undang dan dasarnya semua Pancasila. Karena ya dasarnya dikembalikan kepada sila keempat itu, di mana ada situ ada musyawarah ya kan, musyawarah rakyat ya tentunya itu mengacu pada sila keempat. Dan pemilihan-pemilihan seperti ini kan memang pada zaman purbakala Indonesia juga sudah dilakukan. Ya di mana kita memilih kepala adat, di mana kita memilih tokoh masyarakat, itu diadakan voting dengan masyarakat ya. Kita akan pilih siapa gitu kan. Demokrasi berarti. Demokrasi. Ya, Jadi benar. Pancasila ini
adalah satu buah perjanjian bahwa perilaku karakter bangsa Indonesia, kita sebagai masyarakat, agar tidak keluar daripada Pancasila itu. Idealisme bangsa ini harus mengacu kepada itu ya, berketuhanan. Kemudian kita punya rasa kemanusiaan yang tinggi. Sila kedua. Dan kita tentunya dengan itu, dengan dua yang di atas itu, kita sudah menjaga persatuan. Karena kita juga punya rasa tenggang rasa yang tinggi, punya rasa kita pengertian terhadap yang lain, dan kemudian ya apapun juga kita musyawarah. Musyawarah itu penting banget ya. Supaya mufakat bersama ini tercapai. Mencapai kemufakatan. Dan tercapai sesuai dengan harapan semuanya, adil. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia pun, kalau saya mengartikannya, ini bukan hanya kepada manusia ya, bahwa misalnya alam dan tumbuhan juga sampai kepada fauna yang ada di Indonesia, itu bagian daripada rakyat Indonesia yang harus juga kita berikan keadilan. Jadi bukan hanya pada manusia, tapi harus saling menjaga. Itu tujuan daripada falsafah bangsa kita, Pancasila ya. Jadi jangan lupa, hikmat harus dipakai supaya tindakan kita tuh terkontrol. Bisa menjadi bijaksana. Iya, bijaksana dalam mengambil keputusan, mengambil tindakan, berperilaku, dan juga memandang satu hal masalah. Itu kita punya hikmat. Hikmatnya dari mana ya? Tentunya mengacu kembali kepada sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Betul. Jadi kalau menurut kakak bagaimana untuk menghadapi fenomena yang seperti ini? Menurut saya, lihat dari fenomena yang terjadi, nomor 1 itu kita harus berdoa. Ya, 1 itu kita harus melihat kondisi yang terjadi ini seperti apa, termasuk yang terjadi dalam keluarga kita sendiri, karena kita juga belum tahu siapa yang akan menang, ya kan? Ya, yang berikut kita harus berhikmat. Ya, yang tadi seperti Pak Andreas ngomong, berhikmat. Karena hikmat itu datang dari kita harus takut akan Tuhan. Ya, jadi kalau misalkan kita ada masalah seperti ini, kita berantem ataupun kita ribut, ya nomor 1 jangan kita lakukan itu. Kita berusaha dan coba kita mengarahkan pandangan kita ke atas. Ya, karena kalau kita mengarahkan pandangan kita ke atas, disitulah kita pasti akan tenang. Jadi poinnya tenang ya? Iya, poinnya tenang. Karena yang bisa membuat kita tenang itu bukan pada saat kita berantem, ya, tapi pada saat kita menyatukan hubungan kita dengan Tuhan kita. Kalau hubungan kita dengan Tuhan udah bagus, ya pasti otomatis dengan yang lain juga pasti akan bagus, dengan keluarga kita akan bagus, dengan suami atau istri kita akan bagus, dengan orang-orang di sekitar kita pun juga pasti akan bagus. Ya. Nah, itu saja dari saya. Poinnya di situ. Jadi terkait fenomena perpecahan akibat situasi politik yang berkembang akhir-akhir ini. Tadi ada yang bilang sampai mau cerai, ada yang berantem di rumah, ada demo-demo sampai saat ini. Kan ini sebuah fenomena yang selalu ada di setiap pilpres, pemilu, di setiap tahun kapanpun pilpres itu diadakan. Namun kembali lagi seperti tadi Abang Andre tadi katakan, bahwa Pancasila adalah sebuah ideologi bangsa kita yang menjadi dasar pemersatu bangsa ini. Sehingga harapannya kita sebagai anak bangsa harus kembali kepada ideologi Pancasila sebagai dasar negara yang mempersatukan perbedaan di antara kita. Siapapun presiden yang terpilih nanti secara undang-undang adalah presiden kita bersama. Sehingga kita harus kembali kepada kesatuan sebagai sama anak bangsa melalui kekuatan Pancasila. Tidak melihat lagi sebuah perbedaan politik, tidak lagi melihat sebagai sebuah perbedaan siapa presiden capresnya, tapi menuju kepada kekuatan Pancasila supaya yuk kita sama-sama sesama anak bangsa kembali bersatu untuk membangun bangsa ini menuju kepada Indonesia Emas 2045. Seperti itu kira-kira menurut saya, karena ya Pancasila lah satu-satunya akan mempersatukan kita anak bangsa. Kalau dulu kita belajar negara merdeka, kita sudah kuat, legitimasinya jelas, negara kita merdeka.
Tapi yang mempersatukan dari Sabang sampai Merauke adalah kekuatan Pancasila. Jadi memang benar ya, sebenarnya pelajaran pendidikan moral Pancasila itu ternyata penting ya. Supaya kita terus mengingat kembali bahwa betapa pentingnya itu Pancasila. Bener kakak, padahal ya Pancasila itu harusnya diajarkan dari sejak dini, dari kita SD, SMP, SMA sampai gede. Karena kalau seandainya tiba-tiba dikasih Pancasila tapi dari kecil yang nggak dimasukin ke dalam sukmanya untuk mencintai Pancasila, akhirnya jadinya teori aja kak. Jadi nggak masuk ke sukmanya. Jadi makanya cinta PMP tanah itu air. penting ya berarti ya. Bener kak. Aku setuju banget kalau PMP itu diganyangkan lagi. Sekarang Firly ini kan ngomong Pancasila terus dari tadi. Sekarang kita pengen tahu dong, sebagai Firly ini apa Pancasila nggak? Coba. Oh, baiklah. Saya akan mendeklarasikan Pancasila. Iya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Cakep. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Buset. Oke. Cakep. 3. Persatuan Indonesia. Dahsyat. Cakep. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Luar biasa. Cakep. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa deh kamu bisa hafal Pancasila. Karena sekarang nih ya, aduh milenial, kaum Z itu sekarang pada nggak hafal Pancasila, Firly. Bahkan ada yang bilang ya, aduh Pancasila itu nggak penting, Pancasila itu bisa diubah. Coba bayangkan, kan bisa bahaya banget. Berarti Pancasila itu, Firly, untuk di kaum milenial itu penting banget. Ada 1 juta orang yang seperti kamu, aduh top banget deh. Jadi 5 Pancasila itu terserap dalam pikiran kita, kemudian itu keluar kembali melalui karakter dan perilaku dan nurani kita sebagai orang Indonesia. Jadi itu pengingat benar-benar. Jadi kita harus mengimplementasikan harus diimplementasikan apa gitu ya. Jadi kita nggak cuma ngomong. Setiap orang Indonesia adalah representasi daripada nilai itu. Jadi teman-teman, sebenarnya intinya nih Pancasila itu artinya cinta. Dan jangan lupa dong salamnya.